Antoni yang sering sekali menyampaikan materi-materi yang kita amati persoalan-persoalan persoalan bangsa ini. Kita tahu bahwa memang Pertamina itu sedang membutuhkan banyak uang akibat intervensi pemerintah selama ini dalam pengelolaan Pertamina. Kemudian sekarang melakukan tawaran IPO dan tentu itu tidak menguntungkan karena ada banyak cara lain tentunya dengan cara IPO dan tentu akan makin memperkecil BUMN. Jadi BUMN itu mestinya ada usaha negara yang untuk memperkaya dan memberikan keuntungan bagi masyarakat sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 3 misalnya, bahwa bumi, air, dan alam yang di dalamnya yang terkandung sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi kalau jelas pengambilan keputusan ini merugikan, inilah pengkhianatan negara kepada rakyat. Mengapa? Karena secara fakta masyarakat itu melihat Indonesia itu sangat kaya sekali dari minerba dan lain sebagainya. Tetapi sekarang nampaknya ada usaha untuk eksploitasi besar-besaran, tetapi tidak juga mensejahterakan rakyat. Pajak kecil-kecil rakyat tetap dipungut, rakyat makin sengsara, hutang makin besar, tapi eksploitasi alam besar-besaran yang sempat masalah nikel pernah dikatakan oleh BI, mengatakan tidak ada uang masuk ke BI. Ini adalah satu pengkhianatan yang besar. Maka kami, para tokoh dan para ormas-ormas Islam yang membentuk CSR ini ingin menyampaikan nasihat kepada negara. Janganlah seolah-olah mengejar target, urusin saja persiapan pilkada dengan jujur dan adil untuk mempersiapkan kepemimpinan baru untuk menggantikan apabila penguasa ini tidak becus menangani keuangan-keuangan dan kekayaan negara. Jadi itu hanya permintaan dari para sesepuh bahwa sudahlah, tidak usah merekayasa, dan sekarang nampaknya sudah ketakutan melakukan eksploitasi besar-besaran, terjadi keributan masalah TKA di Sulawesi. Jadi inilah yang diusulkan dari para sepuh dan tokoh untuk masalah ini. Kami berterima kasih sekali kepada IRES yang telah memberikan edukasi dan memaparkan dengan secara fakta ya, bagaimana kecurangan-kecurangan mereka seolah-olah tadi sudah disampaikan seolah milik nenek moyang mereka. Ya, ini adalah milik rakyat yang harus mereka berkewajiban. Kalau tidak mampu mengelola, maka disarankan untuk tidak usah menunggu sampai tahun 2024. Letakkan saja jabatan, mundur untuk mengatakan ketidaksanggupan. Karena kita tahu bahwa banyak proyek-proyek yang sebenarnya belum banyak persetujuan dari rakyat dipaksakan, ya, dan itu sangat merugikan bagi kita sekalian. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Mursalim. Message-nya sangat jelas bahwa kita punya banyak sumber daya alam, baik itu minerba, migas, termasuk juga panas bumi, yang mestinya itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dikelola oleh BUMN supaya target kemakmuran rakyat itu bisa tercapai. Tapi kalau bukan oleh BUMN, maka manfaat dari SDA tersebut akan lebih banyak dinikmati oleh penguasa, pengusaha, atau bahkan perusahaan asing. Karena itu tadi Pak Mursalim mengingatkan supaya ini dibatalkan, terutama rencana IPO dari anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Geothermal Energy. Baik, berikutnya kita meningkat ke pembicara berikut, yaitu Pak Ugan Gandar. Beliau dulu cukup lama memimpin FS
FSPPB, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Dan saya kira apa yang menjadi pengalaman beliau selama menjadi Ketua FSPPB, termasuk dalam berbagai upaya advokasi kita untuk menyuarakan aspirasi rakyat itu sudah banyak yang beliau alami. Karena itu mari kita dengarkan dari Pak Ugan. Silakan Pak Ugan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwan, terima kasih. Ini satu kesempatan yang baik sekali kita bisa bicara di depan forum ini, dan mudah-mudahan banyak yang mendengar ini rakyat. Ya, karena ini adalah sebuah kegalauan saya. Ketika Undang-Undang 22/2001 itu muncul, ini adalah sebuah ramalan. Ketika undang-undang itu muncul, salah satu upaya untuk unbundling Pertamina. Ini sudah jelas sekali, faktanya sudah ada, dan ternyata saat ini sudah mulai berjalan. Terbukti. Ini adalah sebuah kecemasan waktu itu, sehingga kami waktu itu juga sudah mengajukan beberapa kali judicial review. Namun tadi dikatakan oleh Prof. Mutasor bahwa ternyata sekalipun sudah ada putusan dari MK, undang-undang itu tidak pernah diubah. Ini yang tentunya merupakan sebuah keprihatinan kami, dan ini adalah salah satu awal dari musibah atau tragedi yang saat ini sedang terjadi di negara ini. Jadi salah satu penyebab utamanya adalah lahirnya Undang-Undang 22/2001 tentang migas yang sangat liberal. Nah, ini sebetulnya bukan lagu baru bahwa PGE ini di-IPO-kan. Karena memang sebelum PGE, tadi Bang Marwan Batubara menyatakan itu di tahun 2014-15 Direksi Pertamina itu diperintahkan oleh Menteri BUMN untuk menyerahkan 100% saham Pertagas, sahamnya Pertamina dipertagas kepada PGN. Diperintahkan menyerahkan 100% sahamnya Pertamina dipertagas ke PGN. Sementara PGN pada saat itu 43% dikuasai oleh asing, dari 43% itu 80%-nya adalah asing. Jadi dari 43 swasta, 80%-nya asing. Bisa dibayangkan kalau Pertagas itu kemudian diserahkan seluruhnya kepada mereka, dan ya, ternyata ketika itu bergejolak hanya 3-4 hari habis. Dan ini saya banyak yang WA saya, SMS bahwa ini ternyata menggoreng harga saham. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya kami itu saya kebetulan saya pelaku, dan saya merasa prihatin ketika negeri ini, Indonesia ini, kepemilikan minyaknya dari minyak nasional hanya 10%. Hanya 10% waktu itu. Dan kemudian kami bersama masyarakat, Bang Marwan Batubara, Prof. Edi juga ikut waktu itu, permutasan semua, ya, bahwa kita ingin minyak-minyak yang dikontrak oleh asing ketika itu terminasi dikembalikan ke negeri ini, ya, sehingga kepemilikan kita bisa maksimal. Kira-kira seperti itu. Itu adalah konsep kedaulatan nasional yang kedaulatan energi yang kami kembangkan. Dan alhamdulillah, Prof. Edi, bahwa sekarang dari 10% kita sekarang di produksi nasional itu sudah di atas 60%. Dan tahun ini pendapatan PHE rasanya yang paling besar ini saat ini paling besar. Ya, jadi kita boleh bangga bahwa anak bangsa bisa. Padahal waktu itu mungkin Prof. Edi ingat bahwa ada seorang menteri dan ketua SKK Migas mengatakan kalau buat saya itu melecehkan anak bangsa, bahwa anak bangsa negeri ini tidak akan mampu mengelola blok makam. Itu betul-betul membuat kami waktu itu pekerja Pertamina dan kemudian teman-teman dari banyak alumni beberapa kampus tersinggung bahwa seolah-olah negeri ini tidak mempunyai
anak bangsa yang berkualitas untuk mengelola migas di negeri ini. Tapi faktanya saat ini kita sudah bisa buktikan bahwa kita sudah mulai memperlihatkan jati diri bangsa ini. Anak bangsa ini tidak ada yang bodoh, pintar-pintar semua. Nah, saya tidak tahu lah. Ini perlu kita uji ya, kita perlu uji. Ketika IPO ini muncul, yang tadi seperti dibahas, apakah ini urgensinya betul, apakah memang perlu cari dana, itu semua buat saya omong kosong semua gitu. Karena sekarang Pertamina itu duitnya lagi banyak-banyaknya nih. Lagi banyak-banyaknya untuk membiayai. Kalau hanya 9,8 triliun mampu pasti. Kalau kita sekarang pinjam bank tadi untuk green energy, soft loan, semua banyak yang menawarkan. Dan 9,8 itu tidak bisa untuk mengembangkan satu sumur saja. Jadi ini kalau kita dilihat dari situnya sudah tidak masuk akal. Urgensinya Pertamina duitnya lagi banyak kok. Minjam duit kita mudah untuk green energy. Tadi Pak Tony mengatakan hanya 0,1%. Jadi apalagi kalau misalnya kalau dibilang masalah pencitraan, 12 kali PGE ini mendapatkan propermas. Ya, jadi ini luar biasa sebetulnya. Nah, yang saya khawatirkan dari alasan-alasan tadi, masalah yang 3-4 hal itu, yang saya khawatirkan ini adalah menjadi pintu masuk untuk menswastakan PHE, Pertamina Hulu Energy, kemudian Pertamina International Shipping, PIS, dan sebagainya. Bahkan mungkin Patraniaga. Nah, kalau itu sampai terjadi, maka tentunya masalah penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina ini akan menjadi masalah besar. Kita tidak akan lagi bisa menemukan BBM satu harga. Apakah di Medan, di Aceh, di Jakarta, di Manado, dan di Lanijaya, tidak mungkin bisa satu harga. Apabila ini sudah di-IPO-kan. Bayangkan PHE kita sudah merebutnya, sudah mengembalikan ke negeri ini, kemudian sama kita dilepas lagi. Jadi ini saya tidak mengerti lagi cara berpikir menteri ini. Mestinya mereka coba mempelajari, mencari tahu informasi-informasi yang terkait dengan masalah migas ini. Ini fundamental, Pak. Kita seperti tahu bahwa 70% konflik dunia itu karena energi, Pak. Karena minyak, Pak. Perang Ukraina aja ini berakibat luar biasa. Eropa babak belur. Jadi ini menjadi sebuah persoalan penting buat kita semua, sehingga saya dan kawan-kawan para aktivis meminta kepada pemerintah untuk membatalkan IPO ini. Jangan main-main dengan masa depan energi kita, Pak. Geothermal ini merupakan backbone-nya untuk bauran energi, Pak. Di mana target di tahun 30 ada 25%. Tetapi dengan situasi seperti ini bauran energinya akan menurun dari panas bumi. Ini menjadi persoalan penting. Jadi oleh karena itu saya dalam kesempatan ini sangat berharap kepada Bapak Presiden agar membatalkan rencana IPO PGI ini. Karena masa depan energi adalah hari ini, Pak. Kalau hari ini kita semberawut, undang-undang migas tidak dibenahi dan lain-lain, maka masa depan anak cucu kita akan, saya tidak tahu lagi mau seperti apa mereka. Bisa jadi, Prof. Nah, jadi itu Bang Marwan, kalau kita cerita bagaimana perjuangannya, Bang Marwan kita tahu persis bagaimana kita berjuang di Blok Madura, di Blok Mahakam, di blok lokal, ONBD dan lain-lain. Saya pikir kita paham betul. Ya, dan jangan sampai apa yang telah berdarah-darah ini kemudian dikhianati begitu saja gitu oleh orang-orang yang tidak paham masalah ini. Paham, Pak. Wah, alhamdulillah kalau paham, mestinya kalau paham berpikir panjang untuk masa depan anak bangsa ini. Ada misi tersembunyi. Ada misi tersembunyi. Jadi itu barangkali Pak Marwan ya, apa yang bisa saya sampaikan. Saya mau sekali lagi jangan katakan bahwa kita benci pada seseorang. Kami tidak benci kepada presiden, kami tidak benci kepada menteri itu, Pak. Tapi kami benci kepada kebijakannya, Pak. Ini kebijakan yang berbahaya. Saya rasa itu. Terima kasih, Bang Marwan. Assalamualaikum.
Afgan. Jadi saya kira memang dalam hal pengelolaan sumber daya alam, meskipun pasal 33 itu yang sudah dinyatakan oleh MK dengan putusan nomor 36 tahun 2012 dan nomor 85 tahun 2013 bahwa penguasaan negara itu diterjemahkan salah satunya bahwa pengelolanya itu adalah BUMN. Nah, ini yang terus coba digagalkan oleh oligarki. Maka tadi kalau Pak Ugan cerita tentang berbagai langkah advokasi yang kita lakukan, ya memang pemerintah itu tidak bisa tegas, ya, mulai dari pemerintah sebelumnya sampai yang sekarang lebih parah lagi gitu. Ada oligarki yang ingin dapat untung besar dari pengelolaan SDA, maka pasal 33 itu dilanggar. Itu sebabnya lalu kita sudah melakukan advokasi tadi disebut Pak Ugan soal blok Mahakam, blok Rokan, ONWJ dan sebagainya, dan hari ini tentang PGE. Sebetulnya sebelumnya itu ada kontrak untuk Karahabodas yang tadinya dikelola oleh perusahaan dari Amerika, saya lupa namanya, tapi saat itu mestinya otomatis diserahkan kepada Pertamina dan PLN, tapi oleh pemerintah justru dihalang-halangi dengan alasan yang tidak jelas, yang absurd. Maka pengelolaan Karabodas itu, PLTP juga ya, panas bumi juga, itu jatuh ke tangan Star Energy. Nah, siapa di balik Star Energy? Ternyata Prayogo Pangestu. Jadi konglomerat juga gitu, ya. Jadi ini saya kira ada konglomerat yang berminat untuk menguasai PGI ini. Nah, sebelum sampai itu terjadi, maka kita terus akan bersuara. Nah, terakhir saya kira ini ada Mas Ari Gumilar, beliau sekarang adalah menjadi ketua FSPPB. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon